Salam sahabat-sahabat yang berkesempatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama kami di Bintang. Malam ini bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 13 sampai dengan 14. Karena mari kita siapkan dan terbitkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman tersebut. Dan begitu mari kita berdoa untuk mengambil firman dan penerapan kuasa Roh Kudus. Mari kita satu lalu. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk malam hari ini kami berkumpul untuk membaca firman-Mu dan Tuhan kami, Engkau Tuhan yang menuntun kami, memberikan hikmat marifat, biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan membuka hati kami, membuka pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang Tuhan berikan pada malam hari ini melalui 2 Raja-Raja 13 sampai dengan 14. Biarlah Engkau yang memberikan pengertian Tuhan kepada setiap kami, biar kami boleh memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, sahabat-sahabat yang dikasih dalam Yesus Kristus. Pada malam ini kita akan membaca dari 2 Raja-Raja 13 hingga 2 Raja-Raja 14. 2 Raja-Raja 13. Yoahas Raja Israel. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia, Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu diserahkannya mereka ke dalam tangan Hazael Raja Aram dan ke dalam tangan Ben-Hadad anak Hazael selama zaman itu. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia. Sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria, sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahas, selain dari 50 orang berkuda dan 10 kereta dan 10.000 orang berjalan kaki, sebab Raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Selebihnya dari riwayat Yoahas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yoahas mendapat bagian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoas Raja Israel. Dalam tahun ke-37 zaman Yoas Raja Yehuda, Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tapi terus hidup dalam dosa itu. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang melawan Amazia, Raja Yehuda. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Setelah Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka duduklah Yerobeam di atas tahtanya, ayahnya. Dan Yoas dikuburkan di Samaria di samping Raja Israel. Kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu, lalu ia menarik busurnya. Tapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan Raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur, dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya, kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukullah itu ke tanah. Lalu dipukulnya ketiga kali, kemudian ia berhenti. Tapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tapi sekarang hanya 3 kali saja engkau memukul Aram. Sudah itu matilah Elisa, lalu dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering masuk ke negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat,
Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa lalu pergi. Dan demi mayat itu kena pada tulang-tulang Elisa. Maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Kemenangan Yoas atas Aram. Hazael Raja Aram menindas orang Israel sepanjang umur Yoahaz. Tapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka. Dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Kemudian matilah Hazael, Raja Aram, maka Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoas bin Yoahaz merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahaz ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Amaziah, Raja Yehuda. Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahaz, Raja Israel Amaziah, anak Yoas Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya. Dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Jangan juga anak dihukum mati karena ayahnya. Melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ia mengalahkan Edom di Lembah Asin. 10.000 orang banyak dan merebut Sela dalam perangan itu. Lalu dinamainya lah kota itu Yoktel. Begitulah sampai hari ini. Pada waktu itu Amazia menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahaz bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Tetapi Yoas, Raja Israel, menyuruh orang kepada Amazia, Raja Yehuda, mengatakan, rumput duri yang di Gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di Gunung Libanon. Bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak rumput duri itu. Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu, dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau? Tapi Amaziah tidak mau mendengarkan. Sebab itu majulah Yoas, Raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka. Ia dan Amaziah Raja Yehuda di Bet-Semes, termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas Raja Israel menangkap Amaziah, Raja Yehuda anak Yoas bin Ahaziah di Bet-Semes. Lalu Yoas masuk ke Yerusalem dan membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut 400 hasta panjangnya. Sudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Tuhan dalam perbandaran istana raja, juga orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Selebihnya dari riwayat Yoas, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, dan bagaimana ia berperang melawan Amaziah, Raja Yehuda. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria, di samping raja-raja Israel. Maka Yerobeam anaknya jadi raja menggantikan dia. Amaziah bin Yoas Raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya, sesudah matinya Yoas bin Yoahaz Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Amaziah, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Di Yerusalem orang mengadakan persepakatan melawan dia. Sebab itu larilah ia ke Lakis. Tapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis. Lalu dibunuhlah dia di sana. Diangkutlah dia dengan kuda, lalu dikuburkan di Yerusalem di samping nenek moyangnya di kota Daud. Segenap bangsa Yehuda mengambil Azaria yang masih berumur 16 tahun, mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elat dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Yerobeam bin Yoas Raja Israel. Dalam tahun ke-15, Amaziah bin Yoas Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas Raja Israel menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya.
Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat, mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba, sesuai dengan firman Tuhan, Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaran habanya Nabi Yunus bin Amittai dari Get-Heber. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu. Sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah, kedudukannya dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Tapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi, ia menolong mereka dengan perantaran Yerobeam bin Yoas. Selebihnya dari riwayat Yerobeam dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya. Bagaimana ia berperang dan bagaimana ia mengembalikan Damsyik dan Hamat Yehuda ke dalam Israel. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yerobeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Raja-Raja Israel. Maka Zakaria anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Puji Tuhan atas sharing dua pasal ini sungguh diberkati. Di sini ada dua perikop di dua ayat di pasal 13 ayat 4 dan di pasal 14 ayat 27. Kalau aku lebih bisa melihat bahwa bangsa Israel itu dia mereka kan berdosa karena juga dari akibat dosa Yerobeam. Tapi sebenarnya Tuhan tahu apa penderitaan yang mereka alami, bahkan penderitaan karena dosanya. Nah, kita melihat bahwa Allah pun mengizinkan kita mengalami penderitaan supaya kita juga diproses dan berbalik bertobat kepada Tuhan dan menjadi refleksi bagaimana juga sih Tuhan menunjuk sosok penolong bagi bangsa Israel lepas dari jajahannya bangsa Aram ini. Nah, sama seperti di kehidupanku juga Tuhan itu kalau dia tuh bisa murka dengan dosa apa yang kita perbuat, tapi juga justru mengizinkan apa yang kita alami lewat penderitaan ini supaya kita juga eh, berbalik pada dia dan oh semuanya ini cuma karena belas kasihnya dia doang supaya kita tuh juga nggak binasa dan bisa diselamatkan. Jadi gitu. Eh, Kalau dari Grace mungkin ada tambahan atau masukan juga dari pasal ini. Iya, betul setuju sama Kak Ica. Mestinya kita diingatkan kalau misalnya kita mengalami apa ya teguran Tuhan, mungkin kita diberikan situasi di mana kita harus merasakan nggak enak gitu ya atas akibat dari dosa kita ya. eh, kita harus sadar bahwa eh, apa yang kita lakukan itu salah gitu ya sehingga kita eh, harus menanggung eh, apa akibatnya gitu dan mungkin akibatnya itu tuh seringkali kadang kita juga suka nggak sadar gitu ya akibat yang kita rasain gitu maksudnya situasinya mungkin nggak enak kita malah bertanya kok Tuhan kenapa saya mengalami begini tapi kita tuh lupa mungkin kita ada kesalahan yang kita lakukan ada dosa yang kita lakukan nah itu yang kadang tuh kita suka apa nggak ini kali ya nggak refleksi ke diri kita apa yang udah kita ngelakuin nah sedangkan sebenarnya ketika kita ditegur Tuhan harusnya kita berbalik kita mohon ampun dan harusnya kita happy gitu ya masih Tuhan kasih kesempatan walaupun harus mengalami mungkin nggak enak gitu ya namanya bayar harga gitu ya nggak enak gitu kita dididik itu kan nggak enak ya. Tapi harusnya kita tetap harusnya di setelah kita bersuka cita karena Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk dididik untuk artinya untuk bisa berubah untuk tidak lagi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan disitulah kita belajar untuk jadi uh, lebih baik gitu ya sesuai dengan kehendak Tuhan belajar artinya menyadari oh yang seperti ini loh yang tidak Tuhan suka yang kayak gini loh yang tidak berkenan buat Tuhan kayak gitu sih itu kalau dari aku. Oke, thank you Grace, benar banget. eh Paling dari aku udah cukup kalau gitu kita langsung tutup dengan ayat emasnya aja ya. Boleh dibantu share ayat emasnya. Mari kita baca bersama-sama. Ayat emasnya diambil dari 2 Raja-Raja 14 ayat 27. Tapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Oke, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan untuk
ke MC, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami telah membaca firman-Mu. Di pasal 2 Raja pasal 13 dan 14 ini kami belajar Tuhan bahwa kami merefleksikan dengan segala apa yang kami alami Tuhan, entah dosa atau penderitaan kami alami, bahwa kami bertobat berbalik pada Engkau dan mengucap syukur dengan segala proses yang ada. Sebentar kami melakukan aktivitas kami, Tuhan yang sertai kami Tuhan, di sisa malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Grace. Terima kasih, Kaisa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini bagi sahabat-sahabat yang hari ini menjadi bagian dari Reading Bible Time boleh menghubungi di nomor telepon 087 780 494 771. Sekali lagi 087 780 494 771 atau juga bisa cek di Instagram @dwelling.youth. Terima kasih untuk perhatian sahabat-sahabat semuanya. Sampai jumpa kembali di Reading Bible Time besok malam hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.